warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, tempat mengajar UPTD SPF SDN Jebung Kidul 2. Yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai KB2 yang mencakup perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik ini tentunya pada KB2 ini mempunyai tujuan pencapaian dari materi tersebut. Tujuan pencapaian tersebut yaitu adalah menelaah terhadap perkembangan kognitif peserta didik, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Itu merupakan tujuan sebagian daripada pembelajaran perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya pendidikan akal itu perkembangan adalah merupakan pendidikan akal atau intelijensi dari setiap individu untuk mencapai kebenaran. Atau di dalam istilah bahasa Arab, menurut istilah bahasa Arab, at-tahdid al-aqliyah, artinya pendidikan akal, pikiran yang mencakup mengenai intelijensi individu untuk mendapatkan kebenaran. Hal ini menurut Piaget bahwasanya adanya pendidikan akal itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan sensori motorik. Sensori motorik ini adalah kemampuan terbatas. Ini biasanya terjadi pada anak yang berusia antaranya 0 sampai 2 tahun. Di dalam anak tersebut, ketika masih umur 0 atau sampai 2 tahun, ini kemampuannya adalah terbatas. Bisanya cuma misalnya secara refleks. Jadi bergeraknya itu secara refleks. Begitu juga mengenai ucapannya. Ucapannya juga bisanya cuma satu kalimat, satu kata. Terkadang cuma seperti itu. Makanya ini dikatakan kemampuan terbatas. Hal ini disebut dengan sensori motorik. Kemudian yang kedua, ini disebut dengan praoperasional. Praoperasional itu adalah pengembangan daripada kemampuan dasar. Kemampuan terbesar tersebut. Misalnya tadi cuma bergerak secara refleks. Ini sudah berubah menjadi memegang, walaupun cuma sebentar. Ini merupakan kelanjutan daripada kemampuan terbatas. Kemudian yang nomor 3 adalah operasional konkret. Operasional konkret ini menyelesaikan tugas. Jadi apa yang diberikan langsung diselesaikan. Jadi langsung dikonkretkan. Misalnya diberi sesuatu langsung diambil. Itu langsung diselesaikan. Kemudian yang nomor 4 adalah operasional formal. Ini mampu berpikir tinggi. Jadi apa yang diberikan itu langsung dipikir, kemudian langsung dicarikan solusi. Itulah yang dikatakan dengan operasional formal. Hal ini, pembagian ini adalah menurut daripada Piaget. Sedangkan menurut Vygotsky bahwasanya adanya pendidikan akal ini dilihat dari sosiokulturalnya. Dilihat dari sosiokulturalnya artinya adanya peserta didik itu melihat dari interaksi dengan orang lain. Jadi bukan cuma di dalam lingkup sekolah aja, tapi interaksi dengan orang lain baru dia akan mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu bukan cuma didapatkan dari sekolah, bisa juga dari di luar sekolah dengan cara adanya interaksi dengan orang lain. Makanya ini dikatakan adanya pendidikan akal itu dilihat dari sosiokulturalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang B itu karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Konsep tentang kemampuan kognitif anak didik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada persepsi.
Persepsi ini adalah merupakan tanggapan langsung mengenai beberapa hal dengan melalui panca indera. Misalnya, saya kasih contoh, api akan panas. Ketika didekatkan, dia akan dengan sendirinya akan menghindarinya karena pikiran dia punya persepsi bahwasanya adanya api adalah panas. Makanya dia dikatakan adanya kemampuan kognitif itu pertama bisa terjadi karena persepsi. Yang kedua adalah memori. Memori ini bisa mendapatkan, bisa memperoleh keilmuan apabila adanya ilmu tersebut diserap oleh memori. Memori ini ada 3, adalah memori sensor, ada memori jangka pendek, ada memori panjang. Kalau memori sensor itu seperti yang saya katakan tadi, seperti hanya rokok, kemudian ada orang yang merokok, didekatkan ke kulitnya, otomatis adanya orang yang didekatkan rokok tersebut akan menghindar agar supaya tidak panas. Itu berarti memori sensor. Kemudian jangka pendek ini biasanya 30 detik. Artinya itu 30 detik. Sesudah itu baru hilang. Baru kemudian yang nomor terakhir adalah memori panjang. Memori panjang itu adalah memori yang mana adanya akal menerima suatu hal, menerima suatu ilmu, itu disimpan di memori tersebut secara panjang. Maka itulah yang dikatakan dengan memori panjang. Demikian mengenai sekilas mengenai KB2 yang meliputi perkembangan kognitif beserta didik. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.